untuk memimpin doa? Siapa? Azhar? Silakan Azhar. Sebelum mulai praktikum, marilah kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk Azhar yang sudah memimpin doa. Oke, sekarang ada yang tidak hadir? Ada yang berapa? Siapa aja yang tidak hadir? Aja. Kenapa aja? Ini sakit tuh. Oke, Ajra sakit. Kemudian siapa lagi? Arfa. Arfa kenapa? Izin. Izin, ada kegiatan acara keluarga. Oke, ada lagi? Merah. Nah, sekarang kita masuk ke bab yang baru, ya. Kita masuk ke bab yang baru, yaitu tentang fluida statis. Fluida statis, khususnya untuk pertemuan kali ini tentang tekanan hidrostatis. Ada yang masih ingat apa itu tekanan? Besarnya gaya. Kenapa? Oh, boleh. Dina, silakan. Apa itu tekanan, Dina? Besarnya gaya. Besarnya gaya. Oke, ada lagi? Ya, silakan aja. Mana penyebaran gaya pada suatu benda, suatu permukaan benda. Satu permukaan benda. Kira-kira apa saja sih yang mempengaruhi nilai tekanan? Besaran massa, kemudian Luas. luas permukaan. Kalau kalian ingat dulu ketika pelajaran SMP, kan tadi yang dibilang oleh Azhar, luas permukaan. Semakin besar luas permukaan, tekanannya semakin bendungan. Ibu ambil salah satunya adalah gambar bendungan di Cirata. Ada yang pernah ke sana? Belum. Oke, mudah-mudahan yang belum ke sana bisa rekreasi ke sana ya. Oke, kalau kalian lihat ini bendungan ini, apa sih yang kalian lihat dari gambar ini? Ada yang mau mengutarakan pendapatnya? Bangunannya mirip. Bangunannya miring, ya miring, kemudian semakin bawah semakin Besar. besar ya. Dan kira-kira ada yang tahu nggak kenapa bendungan ini dibuat seperti itu? Harapkan setelah kita mempelajari tentang tekanan hidrostatis ini, yang pertama itu nanti kalian bisa menganalisis konsep tekanan hidrostatis dengan benar. Yang kedua itu kalian nanti melalui percobaan ya, yang dipandu oleh lembar kerja peserta didik, nanti kalian dapat menganalisis faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Kemudian yang ketiga, nanti melalui diskusi dan tanya jawab, diharapkan nanti kalian bisa mengaitkan konsep tekanan hidrostatis dengan kehidupan sehari-hari. Jadi, ibu punya video, kalian lihat nanti kalian amati di video itu. Ada yang mau mengutarakan yang kalian lihat di video tersebut? Yang video pertama itu Ya, menyelam. silakan. Ini Dina lihat. Yang video pertama itu menyelam. Yang video pertama berenang. Yang video pertama dia menyelam dengan tujuan berburu ikan. Yang ketiga ada nanti kecelakaan dalam menyelam, yaitu dengan telinga yang pecah. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita akan melakukan praktikum. Jadi singkat yang pertama tadi kita mencari tahu mendeteksikan keadaan terhadap masalah. Sudah ada dua tadi ya, ada tiga. Yang pertama tentang bendungan yang semakin ke bawah dibuat semakin tebal. Yang kedua adalah tentang tadi ya menyelam. Kemudian yang ketiga adalah tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala. Sekarang kalian akan melakukan praktikum
3 lubang, nah diukurnya dari atas justru ya. Dari atas yang Dari atas. Ya, jadi misalnya di sini kalian buat Indonesia ada batasnya, misalnya di sini batasnya nanti 4 dan saya buat batasnya kan. Berarti kalian kalau mengisi air nanti tetap di atas. di atas batas yang tadi. Ya, di atas batas. Di sini 4, kemudian berarti ke sini dan jadi dihitungnya lubang yang kedua itu bukan dari lubang yang sebelumnya, tapi dari batas yang tadi. Kedalamannya, iya betul. Ini juga dari kedalamannya. Besar tangannya berarti lubang ketiga paling jadi paling panjang Ya, yang paling lancarnya paling jauh. dari atas ada lubang dari atas nanti Isi lagi sampai batas, buka yang bawah, berapa pancarannya, isi lagi. Kok ada yang nulis, keburu lupa nanti. Ada yang mengamati berapa jaraknya? bukan Di sini saya akan mempresentasikan hasil percobaan yang dilaksanakan oleh kelompok kami. Lubang manakah yang memiliki tekanan paling besar? Yaitu lubang nomor 1 karena tekanan nomor 1 lebih besar daripada tekanan lubang yang lainnya. Lubang yang satu itu lubang yang Paling atas. paling bawah. Paling bawah. Berapa kedalamannya? Kedalamannya 12. Terus zat cair manakah yang memiliki tekanan paling besar? Jelaskan. Tekanan zat cair air garam karena massa jenis zat cair air garam lebih besar daripada air biasa. Terus 4, berdasarkan data hasil percobaan, bagaimana hubungan antara kedalaman, massa jenis dan tekanan hidrostatis? Semakin dalam kedalamannya maka semakin jauh pancarannya. Apabila memakai massa jenis zat cair air garam. Terus berdasarkan hasil percobaan dan analisis di data dapat disimpulkan bahwa semakin besar hidrostatisnya semakin jauh jarak pancarannya apabila menggunakan massa jenis zat cair air garam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan, terima kasih. Kalau bendungan tersebut semakin dalam, tekanan gasnya semakin besar. Dibuat tebal biar tidak jebol ya. Karena semakin dalam semakin besar. Iya, menghindari tekanan hidrostatisnya besar. Terus yang kedua, kalau menyelam
besar berarti tekanan hidrostatisnya besar. Kalau kedalamannya besar berarti tekanan hidrostatisnya besar juga ya. Jadi ada dua, sebenarnya ada satu lagi, yaitu adalah gravitasi. Ini adalah tekanan hidrostatis ya, secara matematis ditulis ini pH rho, pH adalah tekanan hidrostatis, rho-nya dalam sejenis fluida, G-nya percepatan gravitasi, H-nya kedalaman. Ini hukum. Karena ini penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah ketika menyelami laut ataupun di kolam, kita akan merasakan tekanan hidrostatis yang besar. Ya. Kemudian dasar bendungan dibuat semakin dalam semakin besar. Itu juga termasuk ke dalam penerapan tekanan hidrostatis. Kemudian pemasangan infus. Biasanya kalau infus di atas kan berapa pernah lihat kalian menjemput terus infusannya di bawah, kan tidak ya. Itu kan itu juga salah satu aplikasi dari tekanan hidrostatis. Yang terakhir adalah keran. Kalau kalian perhatikan, tidak pernah keran air disimpan kerannya di atas bak. Habisnya di paling atas, tapi kan selalu paling bawah. Pertama kenapa seperti itu? Biar pancarannya juga besar atau jauh. Jadi sebenarnya di kehidupan sehari-hari kalian sudah mempraktikkan tentang fisika, hanya kalian tidak memahami atau belum menyadari. Nah itu ya materi tentang tekanan hidrostatis. Nah ini contoh soalnya. Ini seorang penyelam